selanjutnya itu sebelumnya perkenalkan dulu ya Bu, kami di sini dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, yang dimana kita mempunyai tugas yang ditugaskan oleh dosen kita untuk melakukan wawancara kepada kepala sekolah yang sebagai supervisor pra-observasi, observasi, dan post-observasi dengan beberapa pertanyaan yang dimana dilanjut dengan pertanyaan peran dan fungsi kepala sekolah dalam supervisi. Dapat dilaksanakan sesuai dengan efektif dan terarah. Jadi kita merencanakan kapan melakukan supervisi tersebut. Kemudian yang ketiga, kita mengalokasikan sumber daya sekolah tersebut. Ya, kemudian dari sumber daya itu kita harus merencanakan kapan waktunya, kapan tenaganya, atau mungkin dibutuhkan anggaran dalam melakukan supervisi tersebut. Kemudian kita harus bisa mengidentifikasi pengawasan dalam supervisi tersebut. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kepala sekolah nggak bisa, kita bisa mendelegasikan supervisi tersebut kepada wakil kepala sekolah atau guru yang memang senior yang akan kita tunjuk. Dan yang terpenting, kita mengembangkan instrumen supervisi tersebut ya, supaya langkah-langkah yang akan kita supervisi itu terarah. Setelah kemudian kita mengkomunikasikan kepada guru tersebut dan mengawasi kegiatan supervisi tersebut. Gitu, Mbak. Oke. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, apa saja sih prioritas utama kepala sekolah dalam pelaksanaan supervisi akademik? Oke, prioritas utama kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi akademik itu yang pertama kita meningkatkan kualitas pengajaran, ya. Jadi karena tujuan programnya itu adalah kepada guru. Jadi bagaimana kita meningkatkan kualitas pengajaran supaya pengajaran yang diberikan kepada siswa itu tercapai. Kemudian kita bisa otomatis kalau kita pengajarannya bagus, berarti kita harus bisa meningkatkan kompetensi guru tersebut. Dan prioritasnya kita adalah meningkatkan akuntabilitas sekolah. Ya, kalau pengajarnya sudah kualitas, kemudian kompetensi gurunya sudah kompeten, otomatis kita bisa meningkatkan kualitas pembelajarannya. Berarti siswanya yang kita lihat. Dan yang terakhir adalah membangun budaya sekolah yang positif. Lalu yang pertanyaan ketiga, bagaimana peran Ibu sebagai kepala akademik ini sejalan dengan visi dan misi sekolah? Oke. Peran kita sebagai kepala sekolah untuk memastikan bahwa tujuan supervisi itu sejalan dengan visi dan misi sekolah itu ada beberapa cara. Yang pertama, kita mengintegrasikan supervisi itu sesuai dengan perencanaan sekolah. Ya, kemudian kita mempunyai indikator kinerja sehingga apa-apa yang sudah kita lakukan sesuai dengan indikator tersebut tercapai. Kalau kita tercapai berarti otomatis tujuan supervisi kita tercapai. Kemudian kita mengkomunikasikan visi misi tersebut kepada guru, ya, dan mengembangkan rencana supervisi tersebut sesuai dengan visi misi yang ada di sekolah. Dan yang paling terakhir adalah serta mengevaluasi. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu menjalankan tugas pokoknya sebagai manajerial pengembangan kewirausahaan dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan? Oke, satu-satu ya. Menjalankan tugasnya sebagai manajerial, namanya manajerial berarti memanage sekolah tersebut. Dalam memanage itu berarti kita bagaimana mengelola sumber daya tersebut. Itu ada masuk gurunya, ada kita mengelola stafnya, ya TU, karyawan, pendik,
serta bagaimana fasilitas dan sarana prasarana yang ada di sekolah, ya. Kemudian kita mengatur anggaran dan keuangan sekolah, karena itu adalah hal yang terpenting dalam kegiatan sekolah. Kemudian kita mengembangkan rencana strategi serta bagaimana pengoperasional sekolah itu dari manajerial. Kemudian kalau dari kewirausahaan, mengembangkan program sekolah yang berbasis kebutuhan masyarakat. Jadi kita bagaimana kepala sekolah itu bisa mengembangkan programnya bukan cuma sebagai wacana, tapi program itu bisa dilaksanakan. Kemudian kita bisa mendorong kreativitas siswa dan guru dalam mengembangkan inovasi-inovasi yang ada di sekolah tersebut. Kemudian ada menggalang kerjasama, ya. Kewirausahaan itu berarti kita menggalang kerjasama dengan stakeholder yang ada, dengan komunitas seperti mungkin startup atau mungkin yang bersifatnya pendidikan, perinasan, kesatlan, ketua, pada kemudian kemudian dari segi supervisi berarti namanya supervisi pengawasan. Pada kita mengawasi kinerja guru dan tenaga kependidikan dalam memberikan pelaksanaan program di sekolah, serta memberikan umpan balik serta evaluasi kepada guru dan tenaga pendidikan. Oke, ya Bu, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu seberapa sering kepala sekolah terlibat langsung dalam kegiatan supervisi akademik? Lalu dalam hal akademik itu berhalangan sehingga mendelegasikan tugas supervisi tersebut kepada pihak lain. Oke. Yang pertama itu adalah terlibatkan, ya. Keterlibatan kepala sekolah dalam supervisi akademik itu bisa dilakukan ada beberapa cara. Yang pertama bisa dilakukan secara bulanan. Jadi sebulan kemungkinan kepala sekolah bisa melakukan supervisi, walaupun tidak harus menunggu ada berada di kelas. Kita juga melalui jadwal pandang sambil monitoring. Kemudian bisa juga dilakukan secara triwulan, berarti 3 bulan sekali, ya. Kemudian ada juga yang dilakukan secara semester, berarti secara 6 bulan sekali. Paling rata-rata sih yang kebanyakan dilakukan oleh kepala sekolah itu biasanya dia tahun 2 kali melaksanakan 1 semester 6 bulan sekali. Tapi sekarang dengan kementerian yang baru itu dilaksanakan minimal 1 tahun sekali. Ya. Kemudian kapan waktunya kita bisa mendelegasi kepada pihak lain itu berarti kepada wakil kepala sekolah atau kepada senior, ya. Di mana saat kita delegasikan itu adalah saat di mana memang kepala sekolah dalam keadaan mungkin ada rapat kerja, nah waktunya saat dengan waktunya supervisi, sehingga bisa dipindahkan kepada wakil kepala sekolah atau senior. Gitu, Mbak? Halo? Iya, Bu. Terima kasih untuk tanggapannya, dan dilanjut dengan setelah kita bertanya mengenai peran dan fungsi kepala sekolah dalam supervisi, kita akan melanjutkan yaitu harapan dan manfaat supervisi tersebut. Dan apa harapan dari Ibu terhadap hasil pelaksanaan supervisi akademik bagi peningkatan kualitas pembelajaran? Oke. Tadi apa? Apa harapan Ibu terhadap hasil pelaksanaan supervisi akademik bagi peningkatan kualitas pembelajaran? Manfaat dari supervisi itu adalah yang pertama mengembangkan kompetensi guru, ya, mengembangkan kualitas pembelajaran, mengembangkan semuanya bisa berhasil dengan baik. Otomatis dengan manfaat tersebut, harapan dari supervisi adalah satu,
pengajaran. Ya. Yang kedua, meningkatkan kinerja guru. Kalau sudah tadi saya bilang meningkatkan kualitas pengajaran, kualitas pengajarnya juga bagus, kemudian kinerja guru juga bagus, dan juga yang ketiga berarti meningkatkan prestasi. Wah, ya. Untuk selanjutnya itu, setelah kita tahu ada harapan dari ibu mengenai hasil pelaksanaan supervisi akademik ini untuk peningkatan kualitas pembelajaran, dilanjut dengan aspek-aspek apa saja sih yang menjadi fokus utama saat melakukan observasi pembelajaran tersebut? Aspek-aspek yang digunakan untuk dalam melaksanakan itu adalah yang pertama adalah kualitas pengajaran. Jadi bagaimana guru tersebut mengajar, bagaimana guru-guru tersebut menggunakan metode, bagaimana guru tersebut dalam mengelola kelas. Yang kedua, aktivitas siswa. Aktivitas siswa itu adalah bagaimana siswa berpartisipasi, berinteraksi dalam belajar. Dan bagaimana guru tersebut dapat menggunakan sumber daya tersebut, dan bagaimana cara pengelolaan kelas, serta bagaimana dalam pembelajaran itu bisa dalam efektif. Itu adalah yang merupakan aspek yang menjadi fokus utama dalam melakukan observasi pembelajaran. Oke, baik. Untuk tadi penjelasan mengenai aspek-aspek apa saja yang menjadi fokus utamanya, lalu bagaimana Ibu memastikan objektivitas dan validitas data selama observasi berlangsung? Oke. Kepala sekolah dapat memastikan objektivitas dan validitas selama observasi dengan cara menggunakan instrumen. Jadi kita punya instrumen, kepala sekolah itu instrumen observasi, ya minimal yang standar lah ya, yang standar dalam menggunakan lembar observasi atau juga menggunakan lembar checklist. Ketika dari instrumen itu sudah terlaksana, maka kegiatan itu adalah sudah validitasnya sudah terukur. Kemudian kita bisa dengan melakukan pengamatan dengan secara objektif. Dari pengamatan tersebut kita catat dengan objektif, tidak ada rasa subjektivitas kepada guru tersebut yang kita awasi. Dan kita bisa mencatat secara detail apa saja yang kita amati. Dan mungkin kita bisa merekam supaya bahwa data yang kita nilai itu sesuai dengan fakta. Jadi tidak mungkin kalau ada kadang-kadang kepala sekolahnya nggak suka nih sama penelitiannya, jadi kita bisa nilai dengan semaunya. Tapi kalau dengan bukti teknologi kita merekam tersebut, kita punya data. Lanjut ya Bu, ini ada lagi, kan tadi udah objektivitas dan validitas data selama observasi. Terus gimana proses pemberian umpan balik atau feedback yang dilakukan setelah observasi pembelajaran? Pemberian umpan balik biasanya kita menyiapkan dulu ya, dan kita sebagai observer kita menyiapkan dulu bagaimana prosesnya, kita melihat kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh guru tersebut. Kemudian kita bisa menanyakan kepada guru tersebut, ini yang bercerita, apa sih kekurangan yang saya hadapi, atau apa kelemahan yang saya hadapi, atau kekuatan dia. Jadi istilahnya kita harus refleksi dia yang memberikan kekurangan saya di sini, kelemahan saya tanpa kita memberikan sebuah statement yang memang menjadikan dia. Jadi ketika dia untuk bercerita, saya kurangnya di sini, terus nanti kita menanyakan kalau kurangnya di sini, bagaimana cara Anda untuk supaya bisa lebih baik atau meningkatkannya. Nanti guru tersebut bisa menjelaskan sehingga kalau mau ada di dia juga bisa menemukan solusinya.
Terus kalau untuk strategi yang digunakan oleh kepala sekolah untuk membantu guru mengidentifikasi kekuatan dan area yang perlu dikembangin itu seperti apa, Bu? Gimana strategi apa? Strategi yang digunakan kepala sekolah untuk membantu guru mengidentifikasi kekuatan dan area yang perlu dikembangkan. Oke, tadi strateginya pertama kita siapkan dulu lingkungannya yang nyaman. Jadi nggak harus di dalam ruangan kelas. Mungkin kita bisa ngobrol di taman atau kita bisa ngobrol sambil sambil di kantin. Jadi sifatnya itu tidak terlalu formal sehingga guru tersebut bisa bercerita mungkin keluhannya seperti ini yang dirasakan, atau siswa saya seperti ini, mengajar saya kurang ini. Jadi kita ciptakan dulu suasana lingkungan yang nyaman. Kemudian bisa tadi ya dengan bahasa-bahasa yang agak santai, lingkungan terus bahasa nyantai. Kemudian kita pertanyaan yang sifatnya reflektif. Apa yang kalian rasakan setelah tadi mengajar gitu ya. Kemudian dia akan bercerita kan apa yang kalian rasakan. Kemudian kita tanyakan apa kekuatannya, atau apa kelemahannya, apa kelebihannya, kemudian bagaimana caranya untuk memperbaiki kekurangan tersebut. Jadi kita memberikan suatu pertanyaan reflektif gitu. Kemudian kita sebagai kepala sekolah harus mendengarkan keluh kesah mereka atau mengeluhkan kekuatan atau kelemahan yang mereka punyai atau hadapi pada saat tersebut. Lanjut, Mbak. Baik Ibu, kalau untuk dari Ibu, bagaimana mengukur dampak supervisi akademik terhadap peningkatan kompetensi dan kinerja guru? Supervisi akademik ya. Oke. Kita mengukur supervisi akademik yang pertama tadi sebelum kita melaksanakan supervisi itu kan kita punya indikator kinerja ya. Nah, ketika indikator kinerja itu telah dilaksanakan atau telah tercapai minimal, berarti supervisi tersebut telah dilaksanakan atau telah berhasil. Yang kedua, kita menganalisis dulu. Oh ya, dari supervisi tersebut ada perbaikan dari guru tersebut, ada kemajuan dari prestasi belajar siswa tersebut, sehingga kita bisa menentukan, oh ya, kalau misalnya siswanya berprestasinya lebih meningkat atau gairah belajarnya lebih baik dari siswanya, gurunya lebih lebih bagus menggunakan sarana-prasarananya, itu berarti kita bisa menentukan bahwa supervisi yang kita lakukan itu berhasil. Kalau pertanyaan selanjutnya, bagaimana supervisi membantu guru dalam mengembangkan profesionalisme mereka? Supervisi membantu profesionalisme mereka. Dengan adanya supervisi berarti mereka adanya peningkatan kualitas pengajaran, gitu ya. Berarti kan minimal dengan tadi adanya refleksi, mereka tahu, oh ya, kekurangan saya ada di sini, kelemahan saya ada di sini, sehingga dia bisa memperbaiki pengajaran selanjutnya. Otomatis kalau dia sudah melakukan perbaikan, kualitas pengajarannya insya Allah akan lebih meningkat gitu. Kemudian dia bisa mampu dalam mengelola kelas, sehingga kalau bisa terlihat, oh ya, kalau kelasnya bisa rapi dalam pengelolaan lingkungan belajarnya kondusif, otomatis dari supervisinya juga berarti ada kemajuan, ada peningkatan dari hasil gitu. Terus kemudian kita lihat juga dari peningkatan kemampuan nilai siswa. Kalau dulu nilai siswa hasil belajarnya misalnya rata-rata 50, nah ada kenaikan, misalnya walaupun tidak signifikan, tidak harus misalnya 80 atau 90,
0, sekian persen aja gitu, dari 50 tadi jadi 55, itu berarti dikatakan supervisi itu sudah berhasil. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dari Ibu untuk mengevaluasi efektivitas program supervisi akademik secara keseluruhan? Menilai efektivitas, otomatis tadi satu efektivitas adalah adanya keberhasilan dari siswa tersebut dalam pencapaian nilai belajar, ya, peningkatan hasil belajar. Kalau misalnya nilainya ada kemajuan, berarti dalam supervisi tersebut guru tersebut telah memperbaiki proses pembelajarannya, proses pengajarannya. Kalau tantangan atau kendala yang dihadapi dari pelaksanaan supervisi dan bagaimana kepala sekolah mengatasinya? Oke, kendala dalam supervisi banyak, terutama ada satu pasti adanya keterbatasan waktu. Seperti tadi yang kepala sekolah mungkin pada saat sudah dijadwalkan, tahu-tahu mendadak ada rapat, berarti kan harus adanya pendelegasian kepada wakil kepala sekolah atau guru senior. Berarti tantangannya adalah di situ satu, keterbatasan waktu. Kedua, kurangnya sumber daya dari sekolah tersebut. Bisa jadi dalam kurang kemampuannya guru atau kurang siapnya guru dalam supervisi tersebut. Kemudian ketiga, ketidaknyamanan guru. Kan mungkin ada beberapa guru yang tidak nyaman dalam proses supervisi, jadi mereka merasa nilai, apalagi kalau nilainya atau kritikannya ya walaupun sifatnya membangun, tapi ibaratnya membuat nilai dia merasa rendah. Nah, itu ada ketidaknyamanan dari guru tersebut. Kemudian kalau mengatasinya berarti ya kita harus mengembangkan rencana supervisi yang efektif itu di sekolah. Kita duduk bareng dengan Bapak Ibu guru, memakan jadwal yang sebaik mungkin atau rencana yang sebaik mungkin, kemudian kita bisa mengalokasikan sumber daya yang ada di sekolah tersebut sehingga tantangan dan kendala yang ada bisa teratasi. Oke, baik Ibu, terima kasih banyak. Pertanyaan kita itu terakhir tadi. Lalu sebelum, mohon maaf banget Ibu, boleh memperkenalkan namanya nggak ya Bu? Tadi kita lupa, maaf ya Ibu. Perkenalkan nama Ibu, terus lalu Ibu, ya perkenalkan nama Ibu. Baik, saya Sri Rumiati, kebetulan kepala sekolah di SDN Kelapa Gading Timur 01 yang berada di Jalan Puskesmas nomor 32 Kelapa Gading. Oke, baik Bu. Kan terima kasih ya Ibu. Silakan ya. Ya, sukses buat kalian semuanya. Sebentar Bu, sekali lagi kita boleh nanya sekali lagi Bu. Mengenai kan ini kita sehabis membahas supervisi ya Bu, dan Ibu itu sebagai supervisornya. Nah, kita nih, Ibu kan mensupervisor beberapa guru di SD tersebut. Nah, kita boleh nanya nggak Bu? Ulangin lagi apa berarti? Mohon maaf Bu. Iya, jadi Ibu kan sebagai kepala sekolah yang mempunyai peran mensupervisi guru yang ada di SD tersebut. Iya betul. Nah, lalu kalau misalkan instrumennya itu berupa apa ya Bu kalau misalkan supervisi itu? Supervisi instrumennya bisa checklist, bisa observasi pengamatan, seperti itu Pak. Ya, atau bisa juga instrumennya itu adalah dari satu, yang pertama terkait otomatis bagaimana guru itu mengajar, dilihat dari satu
mata pelajaran yang dilakukan sesuai atau tidak, kemudian langkah-langkah pembelajarannya sesuai atau tidak, kemudian metode yang dilakukan sesuai atau tidak, materi yang dilakukan sesuai atau tidak, ya. Kemudian apakah dalam pembelajaran itu anak-anak aktif, keaktifan anak-anak juga dinilai, kemudian evaluasi yang digunakan seperti apa, kemudian metode pembelajarannya apakah pasif atau menggunakan yang menyenangkan, karena kan sekarang kan harus yang modelnya menyenangkan. Oke, baik Bu. Terima kasih banyak ya Ibu untuk semua jawabannya yang sudah menjawab pertanyaan banyak kita itu. Maaf juga apabila mengganggu waktu Ibu jadi keganggu sebentar karena kita. Ya, tahu. Ya, nah, Sebelumnya terima kasih banyak ke Ibu. Mohon maaf mengganggu banget. Mungkin sekian aja kali ya Bu pertanyaan dari kita. Sekali lagi terima kasih banyak. Ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.